Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, halaman 5-6. Adalah bagi taharah itu 4 wasail dan 4 maqasid. Adapun wasail yang 4, maka wasilah yang pertama daripadanya miyah, artinya segala air. Wasilah yang kedua najasat, artinya segala najis. Dan wasilah yang ketiga ijtihad. Dan wasilah yang keempat awani, artinya segala bejana air. Dan yang tersebut di dalam Hasyiah Barmawi bahwasanya wasilah taharah yang pertama yaitu air, dan yang kedua tanah, dan yang ketiga batu istinja, dan yang keempat najasah. Adapun bejana dan ijtihad, maka bukan ia daripada wasilah taharah, hanya adalah ia wasilah bagi wasilah taharah jua. Adapun maqasid taharah yang 4, maka yang pertama daripadanya wudu, dan yang kedua gusul, artinya mandi, dan yang ketiga tayammum, dan yang keempat izalatun najasah, artinya menghilangkan najis. Ketahui olehmu bahwasanya tatkala adalah segala hukum syara' itu ta'alluq ia dengan 4 perkara, yaitu ibadah dan muamalat dan munakahat dan jinayat. Maka berlakulah adat segala imam kita Syafi'iyah pada menjadikan kitab fikih mereka itu atas 4 rubu'. Maka rubu' yang pertama kitabul ibadah, dan rubu' yang kedua kitabul muamalat, dan rubu' yang ketiga kitabul munakahat, dan rubu' yang keempat kitabul jinayat. Bermula hukum yang demikian itu karena bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia pada segala manusia itu 4 kuat. Pertama, kuat nazifah, yakni kuat idrak dan akal. Kedua, kuat syahwiyah batniyah, yakni kuat keinginan perut kepada makan dan minum. Ketiga, kuat syahwiyah farjiyah, yakni kuat keinginan faraj kepada watak dan barang sebagainya. Keempat, kuat ghadbiyah, yakni kuat marah yang jadi daripadanya perbantahan dan berbunuh-bunuhan dan barang sebagainya. Dan adalah faidah menyuruhkan segala pesuruh kepada segala manusia itu memperbaiki hal mereka itu pada pekerjaan dunia dan akhirat. Dan tiadalah diperoleh baik hal mereka itu melainkan dengan menyempurnakan segala kuat mereka itu yang 4 perkara. Maka dengan semata-mata karunia Allah Ta'ala bagi mereka itu dijadikannya yang menyempurnakan kuat nazifah itu ibadah, dan yang menyempurnakan kuat syahwiyah batniyah itu muamalat, dan yang menyempurnakan kuat syahwiyah farjiyah itu munakahat, dan yang menyempurnakan kuat ghadbiyah itu jinayat. Karena barang yang dibahas daripadanya pada ilmu fikih, jika ta'aluk ia dengan menyempurnakan kuat nazifah, maka yaitu ibadah. Dan jika ta'aluk dengan menyempurnakan syahwiyah batniyah, maka yaitu muamalat. Dan jika ta'aluk ia dengan menyempurnakan kuat syahwiyah farjiyah, maka yaitu munakahat. Dan jika ta'aluk ia dengan menyempurnakan kuat ghadbiyah, maka yaitu jinayat. Dan didahulukan oleh segala imam kita Syafi'iyah akan rubu' ibadah karena mulianya, sebab ta'aluknya kepada Allah Ta'ala, dan diiringi oleh mereka itu akan rubu' ibadah dengan rubu' muamalat karena sangat hajat segala manusia kepadanya, dan diiringi oleh mereka itu akan rubu' muamalat dengan rubu' munakahat karena terkurung hajat segala manusia kepadanya daripada barang yang dahulunya, dan diiringi oleh mereka itu akan rubu' munakahat dengan rubu' jinayat karena sedikit wuku'nya dengan nisbah dengan barang yang dahulunya. Dan didahulukan oleh mereka itu pada rubu' ibadah akan kitabus shalah, kemudian maka kitabus zakah, kemudian maka kitabus saum, kemudian maka kitabul haj,
karena mengamalkan peraturan hadis yang sahih lagi masyhur. Buniyal Islamu ala khamsin ilal akhir, yakni diperbuati Islam itu atas 5 perkara hingga akhir hadis, dan digugurkan oleh mereka itu perkataan atas 2 kalimat syahadat karena bahwasanya ia tunggalkan dengan kitab yang mustakbal. Dan memulai mereka itu akan kitabus shalah dengan taharah, karena hadis Hakim dan lainnya, miftahus sholati at-tahuru, yakni miftah sembahyang itu taharah. Dan lagi taharah itu satu syarat daripada segala syarat sembahyang, dan syarat itu terdahulu ia daripada masyrut pada martabat, maka seyogianya didahulukan pula ia daripada masyrut pada wada'. Wallahu a'lam bishawab.